إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ujian Nabi Ibrahim yang lain. Nabi Ibrahim sampai usia tua, sampai beruban rambutnya, tidak dikaruniai anak. Tentunya siapapun yang menikah memiliki keinginan yang besar, hasad yang besar untuk dikaruniai anak. Sampai usia tua Nabi Ibrahim tidak diberi anak. Maka istri pertama beliau, Sarah, menghadiahkan budak perempuannya yang bernama Hajar untuk dikawini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dengan Hajar, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan seorang anak, seorang putra, seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang berat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya di lembah yang tandus, di lembah Mekah. Mekah adalah tanah yang tandus, bebatuan yang kering kerontang. Nabi Ibrahim alaihi salam membuktikan tauhidnya, membuktikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus paling dicintai di atas segalanya. Dia cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, namun jangan sampai kecintaan kepada makhluk mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawanya istri dan anaknya dari negeri Syam menuju lembah Mekah yang tandus. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim memberi bekal untuk istri dan anaknya 1 kantong air dan 1 kantong kurma. Dia berpaling meninggalkan istri dan anaknya mengendarai ontanya. Hajar heran, kenapa dia ditempatkan di tempat seperti itu? Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, jangankan rumput, lumut pun tidak ada. Maka dia bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan istri dan anakmu di tempat seperti ini? Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di tempat yang tidak ada orang sama sekali? Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh sampai 3 kali. Kemudian Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Baru Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan iya. Maka sosok istri yang salihah, yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada suaminya, begitu tahu bahwa itu adalah perintah Allah yang harus dia jalani, maka penuh keyakinan, dan ini menunjukkan ketauhidannya. Idzan la yudayyi'una hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika ini adalah perintah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan kami, tidak akan menyanyiakan istri dan anakmu. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik tempat bertawakal. Maka pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang tercinta. Sehari, 2 hari, 3 hari, perbekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim habis.
Hajar tertimpa kelaparan dan kehausan. Saking lapar dan hausnya, air susunya tidak bisa mengalir lagi. Dia pun tidak mampu menyusui anaknya. Ismail yang masih bayi tentunya menangis, menjerit karena kelaparan dan kehausan. Maka Hajar melihat ke Bukit Sofa. Dia naik ke Bukit Sofa, berlari menuju Sofa. Barangkali ada sesuatu di sana. Namun ternyata Sofa hanyalah bebatuan yang kering. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada apapun kecuali bebatuan. Dia pun melihat ke Bukit Marwah, turun dari Sofa menuju ke Marwah. Dan ketika dia melewati lembah yang dia menaruh putranya di situ, Hajar berlari sekencang-kencangnya karena tidak tega melihat dan mendengar jeritan anaknya yang menangis tersengal-sengal karena kelaparan dan kehausan. Sampai tidak terdengar suara jeritan anaknya, dia berjalan. Kemudian sampailah dia ke puncak Marwah. Ternyata sama, Marwah hanya bebatuan yang kering dan kerontang. Kembali lagi dia ke Sofa, kembali lagi ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah, dan setiap kali melewati lembah yang di situ dia meninggalkan anaknya, Hajar berlari sekencang-kencangnya. Sampai yang terakhir ketika Hajar berada di Marwah, datang malaikat Jibril mengatakan, "Soh, mendekatlah." Maka dia pun mendekat ke arah dia meninggalkan anaknya. Dari bawah hentakan tangisan Nabi Ismail alaihissalam keluar air yang sangat deras. Hajar pun mengatakan, "Zam, zam, 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 berkumpullah, berkumpullah." Karena derasnya air tersebut sampai kemana-mana. Maka dia pun meminum dari air tersebut sampai kenyang. Air susunya kembali mengalir, dia pun menyusui anaknya. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang di tempat yang tandus, kering dan kerontang karena ketakwaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di luar lembah Mekah ada kafilah dagang dari Yaman, dari suku Jurhum. Kabilah tersebut melihat burung-burung turun ke lembah Mekah. Tentunya burung-burung tersebut turun karena adanya air. Maka kepala sukunya mengatakan, burung-burung tersebut turun pasti di sana ada sesuatu. Maka dia pun mengutus utusan untuk melihat apa gerangan yang dihampiri oleh burung-burung tersebut. Ternyata burung-burung tersebut menghampiri air. Maka utusan tersebut kembali melapor kepada kepala suku. Maka kepala sukunya memutuskan untuk membawa mereka menuju tempat turunnya burung-burung tersebut. Mereka pun mendapatkan Hajar dan putranya Ismail. Maka mereka meminta izin kepada Hajar untuk bisa menikmati air dari sumber Zam-Zam tersebut. Dan inilah disebutkan oleh para ahli sejarah adab bangsa Arab sejak zaman kuno. Bayangkan sebuah kabilah memiliki kekuatan di hadapan wanita meminta izin. Adakah ini pada suku yang lain? Jelas tidak ada. Peradaban yang tinggi yang dimiliki oleh bangsa Arab sejak zaman kuno, ribuan tahun yang lalu. Sebuah kabilah memiliki pasukan, memiliki kekuatan, meminta izin kepada seorang perempuan yang hanya memiliki anak yang masih bayi. Maka Hajar pun mengizinkan mereka. Kemudian kepala sukunya memutuskan mereka tidak melanjutkan perjalanan, namun
membikin perkemahan tenda-tenda di sekitar sumur Zam-Zam. Dan ketika Nabi Ismail dewasa, Nabi Ismail menikah 2 kali dengan wanita dari suku Jurhum. Maka berkembang biaklah anak keturunan Nabi Ismail dan tentunya anak keturunan dari suku Jurhum ini. Inilah asal muasal kependudukan di Mekah, tempat yang kering dan kerontang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tempat yang aman dan makmur. Yang mana keamanan dan kemakmuran ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakanlah kepada penduduknya rizki dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim dalam doanya meminta aman terlebih dahulu baru rizki. Ini menunjukkan bahwa keamanan itu lebih urgen, lebih penting daripada rizki. Karena kalau aman orang mudah mencari rizki. Tapi kalau banyak rizki tidak aman, rizki bisa musnah, rizki bisa hilang, rizki bisa hancur. Maka kewajiban kita semuanya adalah menjaga keamanan. Menjaga keamanan bagi kita bukan hanya untuk kepentingan dunia kita, tapi kita menjaga keamanan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pengorbanan Hajar alaihissalam, seorang wanita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat. Adakah wanita di zaman sekarang yang mampu kalau ditinggal di tengah hutan sendirian? Padahal hutan kita banyak air, banyak tumbuhan, beberapa tumbuhan bisa dimakan, tentunya tidak ada yang siap. Hajar ditinggal di tempat yang kering, tandus, kerontang, hanya bebatuan. Namun yakin kalau itu adalah perintah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Inilah tauhid seorang wanita yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi para wanita muslimah. Dari kesabaran Hajar, keteguhan Hajar, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada negeri Mekah dan penduduknya sampai hari ini. Sumur Zam-Zam yang sudah berusia ribuan tahun sudah diminum oleh triliunan manusia dan dia memiliki keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Dengan meminum air Zam-Zam, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang meminumnya. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya musababnya setelah Allah Subhanahu wa taala adalah keteguhan Hajar alaihissalam.